Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Pada namanya tersebutkan Abah Anom, yang berarti Abah Muda, di mana kemampuan, pemahaman, dan kepiawaiannya di bidang keagamaan sejak remaja, hingga mengukuhkan keberadaan beliau sebagai mursyid muda di tanah Jawa. Dalam bimbingan dan pengajarannya telah lahir banyak kiai-kiai besar dan para wakil talqin yang tersebar di Pulau Jawa. Di antaranya Kiai Haji Nur Anom Mubarak, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, Kiai Haji Zejen Zainal Abidin Basul Ashab, Kiai Haji R. Abdullah Syarif, Dr. Andes Kiai Haji Wafiuddin SEMBA, Dr. Andes Haji Otong Sidik Jajawi Sastra, Profesor Dr. Juhaya S. Praja, Dr. Andes Haji Muhammad Toha Abdurrahman, dan masih banyak lagi nama-nama kiai dan wakil talqin yang tidak tersebutkan di sini. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah nama aslinya yang biasanya kita kenal dengan sebutan Abah Anom. Beliau lahir di Kampung Godebah, Desa Tanjung Karta, Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, 1 Januari 1915. Ayahnya bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad bin Said Ali Al-Husaini bin Said Ibrahim Ar-Rafi bin Said Sirajuddin bin Said Ahmad Izzuddin bin Said Aziz Mubarak. Pendidikan masa kecil Abah Anom berawal dari masuk sekolah dasar Fairfax School di Ciamis, Jawa Barat. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Baru setelah itu beliau menimba ilmu di sejumlah pesantren di Jawa, seperti pesantren Cicaryang Cianjur, pesantren Jambudipa Cianjur, pesantren Gentur Cianjur, pesantren Cirengas Cimelati Sukabumi, dan beliau pun melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya sampai ke Mekah pada tahun 1939. Di tanah haram beliau berguru kepada para syekh di Masjidil Haram. Sebagai pelajar, Abah Anom adalah sosok yang haus akan ilmu. Beliau pun bertemu dengan salah satu wakil talqin yang diangkat oleh ayahandanya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad di kota Mekah, yaitu Syekh Ramli. Abah Anom pun belajar dengannya tentang muzakarah kitab Sirul Asrar dan Ghaniyat Al-Tolibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sepulangnya dari Mekah tahun 1939, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, dapat dipastikan Abah Anom telah banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya meliputi ilmu tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti pokok ilmu agama Islam. Sepulangnya ke tanah air, Abah Anom ikut serta memimpin pondok pesantren Suryalaya, mendampingi ayahandanya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Masyarakat juga mengenalnya sebagai sosok seorang guru, ulama, dan tokoh karismatik yang berhasil membangun perekonomian masyarakat pada saat itu. Dan Abah Anom resmi menjadi mursyid
atau pembimbing Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah di pesantren sejak tahun 1950. Di samping melestarikan dan mensyiarkan ajaran agama Islam melalui metode Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya, termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi IAILM, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Panggilan Sang Kholik untuk kembali ke rahmatullah kepada Abah Anom yang menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin tanggal 5 September 2011 di Tasikmalaya pada usianya yang genap 96 tahun. Namun namanya hingga kini masih tetap harum setelah menjalani masa yang cukup panjang dan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan, memberikan kesan baik yang tertanam di hati para murid-murid, masyarakat, dan orang-orang yang berada di sekitarnya.